Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, karena ini akan diupload di YouTube ya. Oke, pada kali ini gitu ya, nama saya Alfian Nur Rahmat akan mempresentasikan tugas sesi 14 yaitu praktek Tableau gitu ya, yang sudah dipelajari pada sesi 14 ini. Oke, untuk praktek Tableau kita menggunakan Tableau desktop, Tableau desktop publik gitu ya. Kalau misalkan, bisa diakses, bisa di-download, diakses melalui public tableau.com gitu ya. Kemudian di sini ada menu download, kemudian klik download, nanti isi formnya, nama sama alamat email, kemudian aplikasinya akan terdownload. Setelah terdownload, maka lakukan instalasi gitu ya, instalasi seperti biasa. Instalasi seperti biasa di ya ini seperti screenshot ini ya, setelah di-download, kemudian lakukan instalasi. Nah, ini diperlukan restart laptop atau PC-nya. Nah, setelah terinstall, bisa kita coba akses, buka aplikasi Tableau-nya. Oke, dari sini sudah kita nah, di sini ada, reason reason yang reason yang sudah kita pernah buka gitu ya. Di sini ada apa namanya, file-file yang terakhir kita buat Tableau gitu. Nah, ini kebetulan tadi saya coba latihan, ini sudah, terbuat ya. Sebagai contoh ini ya, kita buka. Ini dia, ini merupakan, sheet-sheet dan dashboard dan story yang dipelajari pada sesi 14 di Tableau ini, gitu. Mungkin kita coba akan mengulangnya lagi aja. Mungkin, agar tampilannya lebih jelas, ini saya izin buat stop video dulu. Oke. Oke, di sini, di sebelah kiri ini ada connect to Microsoft Excel. Di sini ada to file. Di sini adalah, ke lokal file kita di laptop atau di PC kita. Bisa membuka file Excel file, text file, JSON, akses, PDF, spatial file, dan statistical file gitu ya. Dan di sini to a server itu, jadi kita bisa connect data yang dynamic di server. Permasalahannya karena ini public, yang public ini dia gratis gitu ya, free, nggak ada license, maka tidak bisa, ke database di sini kalau dilihat ya. Harus paling ke Google Drive aja nih, ke Google Drive kayaknya ini ke Excel juga. Oh, data. Terus kalau misalkan ini ada pilihan upgrade, maka larinya kita ke Tableau public, sorry bukan ke Tableau public, tapi ke Tableau yang profesional gitu ya. Makanya di sini ada pricing, ada try now-nya. Oke, kita lanjut aja menggunakan yang membuka file ke Excel. Oke, di sini sebelum kita melakukan analisa atau visualisasi data menggunakan Tableau, data yang kita persiapkan itu berdasarkan video latihan itu menggunakan data dari Global Store, Global Superstore. Tapi di Global Superstore itu adalah data 2016 yang di video, sedangkan yang terupdate-nya adalah 2020.
Perbedaannya apa? Perbedaannya itu ada di sini ya. Oke, ini ada ya, kalau dilihat ini ada ship orders, returns, dan people. Nah, kalau misalkan di mana namanya, yang di video itu returns ini nggak ada, returns-nya itu berbentuk CSV, terpisah dari Excel file ini, kayak gitu. Nah, ini kita langsung semuanya sudah ada di dalam file ini. Oke, langsung aja kita buka tabelnya lagi. Kita buka filenya. Ya, ini sheet tadi yang di Excel, ada orders, people, dan returns. Nah, kita ingin menggunakan sheet orders, tinggal di drag aja ke tengah sini. Saya tulisan drag table here. Nah, ini sheet yang tadi di dalam Excel nanti akan berubah jadi table di Tableau. Sebagai contoh, ya, pada Tableau ini akan otomatis mendefine gitu ya, field-field apa aja yang terdapat pada table orders gitu ya, pada sheet orders menjadi table orders di Tableau, itu akan memberikan data type tersendiri, otomatis memberikan data type-nya sendiri gitu ya. Ini orders. Nah, ini otomatis menjadi date kayak gitu ya. Ini string, ini number, harusnya langsung jadi date, order jadi date. Jadi data type-nya otomatis di-define oleh Tableau. Lebih ya, ini yang membuat Tableau sangat menarik gitu ya, karena tidak perlu mendefinisikan eh, kolom-kolom itu data type-nya apa gitu ya. Tableau akan mendefinisikan, akan mengecek sesuai dengan eh, database-nya yang ada di Tableau. Seperti itu. Nah, dan yang menarik lagi di sini kayak city, state, dan country ini sudah otomatis terdefine dengan data type itu ini string, tapi dia jadi geographic, gitu, geographic, tipenya geographic. Oke, kemudian eh, kita ingin melakukan join ya, join pada Tableau, di mana table orders ini akan di join menggunakan dengan table returns. Oke. Nah, di sini kita tinggal pilih field-nya atau kolomnya. Ini kalau dalam database adalah primary key dan foreign key-nya ya, di mana primary key pada orders dan returns buat apa namanya foreign key-nya. Nah, terus kita ingin membuat karena left join gitu ya. Karena left join maka kita uh, hubungannya adalah one to many di sini. Oke. Jika sudah, nah kita misalkan ingin melihat table order, nah di sini akan tampil table order semua. Jika ingin ya table return-nya, makanya ada ya. Nah, ini table order relationship-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melihat di sini ada order ID. Nah, order ID ini adalah
Kalau dilihat di sini ada kode-kode ya, CAIN, terus ada nomornya 2012, terus ini ada ID-nya, ID ordernya gitu ya. Ini menjadi sebuah ID, yaitu ID order atau order ID, di mana CA itu biasanya nih kayak Kanada, IN tuh India, SG, Singapura. Nah, ini kita akan membuat field baru berdasarkan dari order ID ini gitu. Kita bisa klik di sini, custom split. Nah, custom split di sini kita separatornya menggunakan strip satu aja. Ya, ini udah jadi terbuat di ujung gitu ya. Nah, kita bisa rename. Sorry. Ini kita bisa namakan distribution center. Ya, oke, mungkin ini yang pada video pertama ya, itu pengenalan tentang split dengan dan apa namanya, load data. Jika kita lihat sini, ini adalah screenshot dari yang sudah saya kerjakan gitu ya, left join. Yang selanjutnya adalah visualisasi pertama gitu ya. Untuk melakukan visualisasi pada table kita bisa klik sheet 1 gitu ya. Oke, ini sudah jadi dan pada kali ini kita akan coba menampilkan, kita membuat visualisasi terkait dengan kategori pada perusahaan ini gitu ya. Contohnya pada perusahaan ini kita ingin mengetahui barang-barang apa saja yang sudah dijual gitu ya, sudah dilakukan penjualan, yang sudah terjadi penjualan. Kita bisa cek dari sisi kategorinya, terdapat kategori furniture, office supplier, dan teknologi. Kemudian kita bisa breakdown lagi, yaitu dengan segmen, kolom segmen. Nah, di kolom segmen ini kita lihat nih bahwa terdapat consumer, corporate, dan home office gitu ya, tiap kategori. Kemudian di sini measure-nya belum ada gitu ya, karena belum kita taruh di situ apa yang kita akan measure. Contohnya di sini kita ingin mengetahui jumlah penjualan gitu ya, quantity dari produk yang telah terjual. Di sini kita quantity masukin ke kolom. Nah, di sini kelihatan, sudah mulai kelihatan gitu ya. Yang paling banyak itu biasanya, bukan biasanya, terlihat di sini dari grafiknya, yang paling banyak adalah office suppliers, office supplies ya, office supplies, kemudian teknologi sama furniture hampir sama ya jumlah kuantitinya. Gitu. Oke, lanjut. Mungkin bisa kita lebih spesifik lagi, ingin tahu apa namanya, di negara-negara mana atau di daerah-daerah mana saja gitu ya produk kita ini laku gitu. Banyak minatnya gitu atau yang berkembang atau yang masih berkembang, itu kita bisa menggunakan kalau mana di sini, market. Nah,
Apa dia sedikit ya? Oh sorry, ininya salah. Kenapa pakai redstone ya? Harusnya pakai tabel, order. Marketnya, nah ini dia. Oke, nah di sini kita bisa melihat bahwa benua Afrika gitu ya, di daerah Afrika dan EMEA ini gitu ya, penjualan kita masih berkembang dan yang lainnya di APAC, Uni Eropa, US itu, sudah stabil gitu ya, sudah produk kita sudah banyak yang, dikenal orang, seperti itu. Tapi di EMEA dan di Afrika ini masih, berkembang dan gitu ya. Dan di Kanada ini tidak ada produk kita tidak berkembang dibandingkan dengan daerah yang lainnya, seperti itu. Ya mungkin itu gitu ya yang bisa disampaikan untuk visualisasi pertama ini gitu. Kemudian oh ya, pada di video pelatihan itu gitu ya di YouTube yang disampaikan, eee, table yang digunakan adalah table 4 tahun lalu gitu ya, dan saat ini table yang 2023 tidak menampilkan dimension dan measure, tapi tetap penamaan table. Contohnya yang tadi ini gitu ya, ini nah, nama-nama table aja nih, kita table order dan table returns gitu ya, yang ada measurement-nya itu otomatis seperti itu gitu, tapi yang di sini bukan didefinisikan dengan dimension dan measure, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu color measure dan quick, table calculation. Kita akan coba mempraktekkan data penjualan per periode waktu. Oke, nah kita bisa menggunakan di sini new sheet atau jika memang sheet ini sudah tidak dipakai, kita ingin menggunakan grafik yang lain, kita bisa clear sheet-nya dan kita bisa mulai lagi dengan, eee, sheet yang sudah kosong ini gitu ya. Contohnya kita akan membuat, data penjualan per periode waktu tadi gitu ya, maka kita perlu kolom field-nya apa ini, oke. Oke, field-nya itu karena dia terdata penjualan, maka yang diperlukan adalah sales ya. Field sales bisa ditaruh sini. Di sini kita bisa melihat bahwa jumlah penjualan perusahaan kita ini sudah mencapai $12 juta gitu ya, $12 million. Nah, kemudian kita bisa juga, ingin pengukuran karena waktu tadi ya, per periode waktu, maka order date, by order date-nya. Nah, dari sini juga bisa kita lihat per tahun mengalami peningkatan penjualannya, mulai dari 2011, 2012 naik gitu ya, 2013 dan 2014. Nah, menariknya di table ini kita sudah ada tanda plus di sini nih. Nah, ini kalau misalnya kita klik ini kayak ke drill down, jadi per quarter ya, per quarter bisa dilihat di sini 2011 kuartal 1, 2, 3, 4, 2012, 2013 kuartal 1, 4-nya itu ada peningkatan, seperti itu. Ini juga bisa dipindahkan ke depan, jadinya per kuartal di tiap tahun, seperti itu. Itu dibandingkan, ada peningkatan juga gitu ya penjualannya. Seperti itu, kita pindahin dulu. Oke, nah tentu yang akan kita coba, visualisasikan yaitu jumlah penjualan dengan profitnya. Profitnya ini kita tarik, masukin sini ke color. Oh, keluar ya? Oh, salah salah salah. Keluarin dulu.
Di sini tahunnya mana sih? Order date, semi color. Ah, oke, Iman. Nah, jadilah. Di sini kita bisa lihat grafik penjualan dari tahun 2012, 2011 yang biru ya, 2011, 2012, oranye 2013, merah 2014 ini Tosca ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita ingin mengetahui gitu ya, kalau misalkan dilihat uh, ingin melihat per tahunnya itu ada peningkatan penjualannya berapa, itu kita bisa juga lakukan analisa. Bisa kita tampilkan juga visualisasinya di sini gitu ya. Si Tableau ini sudah bisa melakukan agregasi secara otomatis gitu. Caranya ada di sini kita sorry. Oh, contoh ini sebelum masuk ke sana saya ingin jelaskan bahwa di sini measure-nya itu bisa dilakukan sum, average gitu ya. Ini kalau misalnya di average grafiknya seperti ini gitu ya, rata-rata penjualannya hampir sama, semuanya rata-ratanya. Kemudian kalau kita ingin melakukan visualisasi menggunakan sum ya, kita menggunakan sum. Nah, jadi untuk melakukan apa namanya, kayak misalkan pendapatan per tahunnya gitu ya, kita bisa melakukan ini quick table calculation year over year growth, menghitung growth per tahun. Ya, ini kelihatan ya. Kok malah Oke, lanjut lagi. Namun di sini kalau misalkan ya apa tadi namanya year of order date ya, percentage difference in sales per year-nya gitu ya. Grafik ini hanya ada 3 saja gitu, 1, 2, 3 gitu, karena kan yang 2011-nya nggak ada ya, 2011-nya nggak ada growth-nya, jadi nggak ada tampilan grafiknya. Tapi kita ingin menampilkan data di sini gitu ya. Kita bisa menyisipkan data itu di sini gitu ya, pada visualisasi di table ini kita bisa lakukan seperti itu. Nah, untuk itu kita bisa tambahkan field sales lagi. Oke, ini bisa tadi ya yang udah kita agregasi, kita taruh di tooltip. Oke, nah ini grafiknya menjadi 4 lagi dan terdapat tambahan detail presentation difference in sales from the previous year-nya, year of order date. Kalau sebelumnya, kalau yang sebelum kita sisipkan itu tidak ada gitu ya, hanya ada month of order date gitu ya, year of order date dan sales-nya. Tapi kalau misalkan sekarang sudah ada tambahan description-nya seperti itu. Oke, mungkin ini bisa kita
Kita bisa beri nama sheet ini sebagai tren penjualan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita ke cross tab, yaitu cross tab. Cross tab data yang diperlukan yaitu, oke, kita bikin sheet baru di sini, kemudian kita sorry, sebelumnya yang dimaksud dengan cross tab itu, jadi kalau misalkan profesional, kita bisa copy sheet ini gitu ya, copy cross tab ini ke dalam Excel gitu, nanti datanya itu berubah menjadi tabel-tabel di Excel gitu ya. Mungkin datanya sudah rapi gitu, data-datanya sudah rapi, value-value-nya sudah kelihatan jadi cross tab. Kita juga bisa, kalau misalnya profesional, grafik ini juga bisa di-copy, kemudian dimasukkan ke Word langsung, seperti itu. Nah, karena ini bukan profesional, ini public Tableau, maka tidak bisa copy cross tab. Kita hanya bisa duplikat as cross tab, dia akan membuat duplikat ke sheet berikutnya, dan datanya juga existing, data sebelumnya itu sudah ready semua. Gitu. Di sini kita berikan nama dulu cross tab. Oke. Tampilannya bisa kita rapikan dulu gitu ya, agar lebih enak dilihat. Dan di sini per Januari per tahun gitu ya, per Januari per tahun sudah bisa kelihatan. Kemudian kita bisa tambahkan lagi kategori di sini. Jadi tambahin lagi kategorinya. Ada furniture office di tiap bulannya. Kemudian kita akan mencoba menganalisa mana yang profitnya itu kecil gitu ya dari penjualan perusahaan ini. Kita bisa cek karena ingin lihat profit, masukin profitnya di color. Nah, di sini kelihatan kan, tapi warnanya nggak begitu terang ya. Warna biru dengan oranye, biru muda. Ini kita bisa rubah colornya, edit color, rubah jadi misalkan ke green gold. Kita bikin stepnya 6 step. Play. Oke, ini masih belum kelihatan. Kita rubah marknya jadi square, tapi nggak kelihatan. Kita bisa lihat, tampilkan datanya. Nah, di sini kita bisa lihat, sudah bisa lihat bahwa yang kuning ini, warna kuning ini, kuning kegolden ini adalah yang profitnya lebih kecil dibandingkan penjualannya gitu. Kalau dilihat ya, profitnya 691, penjualannya 34.000, padahal ya, profitnya kecil gitu. Atau bisa dibilang profitnya minus. Nah, ini kita bisa lihat lagi, bisa kita highlight lagi gitu ya, secara detail mana aja yang bikin penjualannya itu untuk memudahkan kita melihat penjualan yang minusnya gitu ya, kita ingin mencari yang jeleknya, penjualan yang jeleknya. Nah, di sini dia per kategori. Nah, di sini kelihatan ya. Pada saat kita over mouse di atas ini, furniture dia akan pindah berubah, datanya office supplies berubah, teknologi berubah.
Nah, kalau dilihat di sini teknologi bagus gitu ya, datanya hanya beberapa yang profitnya jelek. Office juga hampir lumayan gitu ya dibandingkan dengan yang furnitur. Nih, furnitur hampir semuanya itu kalau dilihat profitnya itu jelek gitu ya. Kita bisa riset lagi. Kita hapus aja. Oke, kalau gitu selanjutnya adalah kita akan coba mempraktekkan di sini show me and filter gitu ya. Show me and filter, kita akan new sheet lagi gitu ya. Nah, di sini di pojok kanan atas ini ada yang namanya show me. Jika diklik, dia akan ada tampilan bermacam-macam grafik gitu ya. Mulai diagram bar, terus ada map, terus ada pie, table, line gitu. Nah, gimana cara menggunakan Xiaomi ini gitu ya. Tadi udah diklik, kemudian contohnya kita akan melakukan, kita akan klik di sini pada table orders, kita akan klik table field country, kemudian tekan kontrol dan klik sales. Nah, di sini yang grafik yang aktif itu bisa digunakan. Grafik-grafik yang bisa digunakan, yang aktif ini bisa digunakan untuk membuat grafik berdasarkan field yang kita pilih gitu ya. Tapi Tableau juga sudah otomatis merekomendasikan yang mana yang sebaiknya digunakan untuk visualisasi. Di sini tulis recommended ya. Kita klik aja recommended, kemudian dia akan tampil gitu. Nah, di sini terlihat nih United States biru semua gitu ya. Maksudnya banyak gitu ya, dua paling besar size-nya. Kita bisa perbesar lagi. Nah, ya United States ini paling besar gitu ya. Paling besar apa namanya jumlah penjualannya. Tapi mungkin kalau dilihat di sini ada United States, ada Meksiko, segala macamnya, terus ada Brazil, Algeria, ini nama country ya, negara. Mungkin kita bisa lebih detail lagi, kita ambil state, tambahkan di sini. Oke, tambahin lagi country ini kita tambahin ke color. Sorry. Ulang lagi ya. Country sama sales otomatis klik, nah dia akan kebuat sendiri, Xiaomi-nya ilangin, kemudian kita mau masukin ke profit tadi ya, profit yang akan kita coba analisa, colornya kita taruh gitu ya, terus baru sampai country, tadi tambahin state, nah di sini kelihatan ya, size-nya kita perbesar lagi, nah tadi kalau misalnya dilihat state-nya dihilangin ya, terlihat Amerika ini, United States ini nggak ada kelihatan ininya, apa namanya, rugi-ruginya atau profitnya itu nggak kelihatan jeleknya, tapi setelah ditambahin state, kita bisa lihat ternyata Amerika itu ada juga ya, yang maksudnya negara bagian state-nya itu profitnya jelek seperti itu. Nah ini kita bisa hilangin ya, seperti ini, seperti itu gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat detailnya. Ini kita juga bisa search di sini, misalkan Indonesia. Nah, kelihatan di sini Indonesia, Jakarta,
Jawa Barat ini masih biru ya, hitungannya nggak oranye. Ini close-nya, klik di sini pinnya dan dia akan zoom out lagi seperti itu. Ya, ini merupakan sheet ini bisa kita namakan peta profil. Itu. Dan kita juga bisa tambahkan di sini kategorinya, bisa tambahkan filter di sini ya. Show filter. Di sini ya bisa kita lihat all, furniture, office supply, teknologis. Itu semuanya. Nah, kita bisa juga pilih menjadi single value. Jadi data ini akan berubah ketika kita pilih salah satunya atau semuanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke hierarchy, grouping, dan sorting. Kita buat sheet baru. Ya, di sini ada sheet baru. Kemudian kita akan pilih, di sini adalah kategori dan subkategori gitu ya. Kategori dan subkategori. Nah, kalau dilihat di sini nggak ada, walaupun namanya sama-sama subkategori dan subkategori gitu ya, tapi tidak apa namanya, tidak tanda plusnya. Nah, ini kita bisa bikin gitu ya, dengan cara drag subkategori ke tabel kategori. Dia akan membuat ini dan kita bisa drill down dari row-nya yang sudah terbuat. Nah, kemudian measure-nya itu adalah kita ingin melihat jumlah sales-nya, jumlah penjualannya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini kalau berdasarkan kategori gitu ya. Kita bisa lihat, kita bisa sort sales penjualan terbanyak yaitu pada kategori teknologi, kemudian furniture dan office supply. Seperti itu. Dan subkategorinya, per subkategori bisa kita lihat di sini ada banyak ya, maksudnya ada point copier machine accessories nih, teknologi, subkategori dari teknologi, furniture yaitu topnya adalah di chairs, bookcase, table, furnishing, storage, appliance. Dan ini bisa kita bikin, sorry, profit. Kita ingin melihat penjualan, tadi kan melihat ada yang jelek ya penjualannya, profitnya. Nah, di sini kelihatan profitnya, walaupun penjualannya besar, tapi ternyata ini profitnya juga jelek ya di kategori furniture, yaitu produknya subkategorinya table. Dan kita bisa ngegrupin ini menjadi small office supplier gitu ya. Small office suppliers. Oke. Hmm, Ini berubah lagi. Coba edit. Kita grup dulu.
Mall office suppliers. Ya, salesnya kita bisa urutin lagi. Oke. Dari sini kita udah bisa melihat hierarki, grouping, dan sorting ya pada visualisasi data bar, chart dari grafik bar di Tableau gitu. Oke, selanjutnya ini mungkin kita bisa kasih nama penjualan subkategori. Selanjutnya itu Max Analytic Trend Line. Kita akan coba analitik dan trend line pada Tableau, new sheet, kemudian kita ingin menganalisa dari sisi, kalau dilihat tadi penjualan subkategori ini kan ada tables gitu ya. Tables ini gitu penjualannya profitnya itu jelek disebabkan karena apa sih gitu. Nah, ini bisa kita cari tahu apakah mungkin dari shipping cost dengan profit tadi ya. Shipping cost dengan profit. Karena shipping cost-nya yang mahal gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini profit-nya juga sama-sama besar, shipping cost-nya juga sama-sama besar gitu. Kemudian kita bisa tambahin lagi, hitung lagi kategorinya. Nah, di sini kelihatan oh ini otomatis ke ini ya, ke Xiaomi tuh, Xiaomi. Oke, ini udah di otomatis by Xiaomi gitu ya, kategorinya sudah dipilihin sama Xiaomi, furnitur gitu ya. Di sini ada teknologi, office supplier, furniture. Nah, ini kelihatan ya, shopping cost tinggi gitu ya, tapi si profitnya juga lebih tinggi gitu. Kalau di teknologi, kalau di office supply juga sama, masih lebih tinggi dari shipping cost-nya si profit ini. Nah, di furniture ini profitnya lebih kecil dibandingkan dengan shipping cost-nya gitu. Jadi biaya pengiriman itu lebih mahal dibandingkan dengan profit yang didapatnya. Nah, kita ingin lihat juga misalkan penyebarannya ini berdasarkan dari uh, customer ID-nya. Nah, ini bisa terlihat ya, bisa terlihat di sini customer ID-nya. Kemudian misalkan kita ingin pakai coba analitik gitu ya, analitik atau sebelumnya kita mau ke lihat, oh sebelumnya uh, karena di sini customer ID ini sudah diagregasi karena satu customer ID bisa berarti dia order banyak barang gitu ya. Jadinya otomatis di table itu langsung melakukan agregasi. Nah, kalau itu bisa kita lihat di sini analisis agregasinya di uncheck, nah, datanya akan berubah. Nah, ini data yang belum belum diagregasi, jadi ini per order gitu ya, customer ID per ordernya. Tapi kita akan balik lagi ke aggregate measure. Oke, kemudian lakukan analitik. Nah, di table kita bisa melakukan analitik constant line, average line, median, box plot gitu ya. Modelnya juga ada ini. Nah, kita akan coba menggunakan trend line, melihat trend line-nya nih ada linear tapi enggak ini ya. Nah, kelihatan. Kalau diwarnain jadi kelihatan.
Nah, di sini ada kelihatan profit itu R square-nya berapa, 0,03 gitu ya. Di value-nya juga di bawah 0,01. Kalau dilihat linear ya si ini profit dengan shipping cost ini. Kita bisa remove, kemudian balik lagi ke tipenya, jadi shape. Nah, dari sini kita juga bisa lihat siapa namanya, siapa aja sih datanya yang customer ID yang profitnya kecil gitu ya, profitnya itu kecil bahkan minus. Kita bisa drag, terus klik kanan di sini, view data. Nah, ini kalau misalnya kita mau lihat, mau analisa siapa aja yang 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 bikin minus gitu ya profitnya, ada di kategori apa aja, itu kelihatan semua di sini. Dan misalkan kita juga mau melakukan analisa lagi, misalkan ke data lagi, ada nggak sih yang di returns gitu ya, apakah returns ini menyebabkan juga salah satu penyebab profitnya jadi berkurang gitu ya. Kita bisa lihat di return, sorry, returns-nya di sini, size. Nah, ini dia. Ini kalau dilihat nih return itu yang besar, size-nya yang besar ya. Nah, size yang besar ini adalah data-data yang di return. Kalau dilihat di sini kan profitnya gede nih, tapi di return. Ya, kita bisa. Nah, ini kita bisa berikan nama sheet sebagai customer breakdown. Oke. Selanjutnya kita akan membuat dashboard. Oke. Membuat dashboard, layout-nya kita bisa bikin otomatis agar dia full window ya tampilannya. Kemudian di sini udah ada sheet yang tadi kita buat. Yang pertama mungkin bisa kita taruh adalah peta profil. Kemudian tren penjualan di bawah. Kemudian sebelahnya itu adalah penjualan subkategori. Oke. Nah, kalau kita cek di sini, misalkan kita klik di sini, yang berubah itu hanya peta profilnya aja gitu ya. Nah, bagaimana agar tren penjualan dan penjualan subkategori ini ikut berubah ketika kategori ini dipilih seperti itu. Nah, caranya bisa di sini klik apply worksheet all using this data source. Oke. Oke, nah ini ketika kita sudah pilih kategorinya, maka akan berubah semua gitu ya, data-data di tren penjualan, tampilan di penjualan, grafik di penjualan subkategori itu juga ikut berubah. Oke, nah kemudian kita coba misalkan pilih Texas gitu ya. Terus yang limited state, Texas. Nah ini nggak berubah ya, ini nggak berubah, yang bawahnya masih belum berubah. Nah, kita bisa konfigurasi ini agar dia oke, klik. Nah, ini udah
berubah. Nah, ini balik lagi, ya. Misalkan kita ingin melihat di sini Australia, nah, grafik-grafik ini penjualannya berubah semua, seperti itu. Oke, balik lagi. Oke, ini kita bisa, selanjutnya kita bisa membuat story. Story itu dalam Tableau sama dengan PowerPoint gitu ya. Cuman PowerPoint dalam yang ditampilkan melalui Tableau gitu. Jadi kita membuat story apa aja yang mau dipresentasikan. Apa aja yang mau dipresentasikan, kita bisa tampilin di sini gitu ya. Di sini ada ceritanya, di sini ada captionnya, ada judulnya, terus tampilan review grafiknya apa aja yang mau ditampilin gitu ya di sheet-nya. Misalkan pertama kita akan membuat peta profilnya gitu ya. Peta profilnya tambahin sini. Sebelumnya nih layout-nya kita rapin dulu ya. Story, fixed size, automatic. Nah, di sini kita tulis caption secara umum penjualan di perusahaan sudah baik. Oke. Ya, ini bergerak kan ya. Oke, berjalan dengan baik. Oke. Karena ini umum gitu ya, secara umum penjualan perusahaan sudah baik, maka tampilan juga rata-rata pada biru semua gitu kan, nggak ada masalah apa-apa. Kita bisa bikin new story point di sini blank, klik blank, kemudian tambahin lagi. Kita bisa nambahin di sini dashboardnya. Dashboard, kemudian kita bisa klik tadi apa yang mau di highlight, Texas gitu kan. Texas nih ada bermasalah nih penjualannya gitu kan, profitnya jelek. Kita bisa bikin caption di sini. Namun di beberapa sektor area dan kategori terdapat penjualan yang bersalah. Nah, pada saat nanti dipresentasikan agar ini datanya tidak berubah lagi ke awal gitu ya, tetap pointing di Texas ini yang akan langsung ditampilin slide-nya, maka ini kita pilih update. Nah, updated, nah, sudah terupdate, maka ini sudah berhasil disimpan gitu ya. Oke. Nah, ini bisa kita lakukan presentasi kayak PowerPoint gitu ya, presentation mode, diklik nanti dia akan full screen, sorry. Nah, awalnya seperti ini, secara umum penjualan di perusahaan sudah baik gitu ya, biru-biru semua penjualannya. Namun di beberapa bidang, di beberapa area dan sektor terdapat penjualan yang baik gitu. Kelihatan di sini adalah Texas ini yang paling di apa namanya di mark bahwa yang penjualan paling jelek, bukan paling jelek, yang jeleknya ada di Texas, di United States gitu ya. Ini yang bermasalah yang perlu kita cari tahu nantinya seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya mungkin skip ini data ini bisa kita save gitu ya. Save as table public. Oke. Di sini misalkan latihan tugas 4 AVD. Save. Maka dia akan upload ke tableaupublic.com dan nanti akan terbuka linknya secara otomatis. Nah, dia. Nah, tadi ini story point yang baru saja kita buat.
Oke, loading ya. Oke. Ya, loading ya ternyata. Nah, ini sudah jadi ya. Kalau misalnya kita klik sini bisa, oke bisa. Ini berubah juga katanya semuanya. Oke. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk tugas 4 ini, mata kuliah analisa dan visualisasi data. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.